بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat, khususnya jamaah Majelis Ta'lim Mumtaz, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan ringkasan kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad, yang diterjemahkan dengan judul Panduan Lengkap Membenahi Akidah, disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita akan mulai memasuki pembahasan inti daripada kitab ini, yaitu bayanu usulil aqidatil islamiyah ijmalan wa adillatiha, penjelasan tentang prinsip-prinsip akidah Islam secara global dan dalil-dalilnya. Penjelasan prinsip-prinsip utama, pokok-pokok utama akidah Islam secara global dan dalil-dalilnya. Maka ketahuilah, prinsip utama dalam akidah Islam, akidah al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat, ahlus sunnati wal jamaah, adalah mengimani rukun iman yang 6. Wahyal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadri khairihi wa syarrih, yaitu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah baiknya dan buruknya. Inilah pokok utama dalam akidah Islam. Ini berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah dan ijma' seluruh umat Islam. Dalam Al-Quran, diantaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebajikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke timur maupun ke barat. Akan tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab Allah, dan para nabi. Surat Al-Baqarah ayat 177. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna kulla syai'in khalaqanahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadarnya, dengan takdirnya. Surat Al-Qamar ayat ke-49. Inilah di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang rukun iman yang 6. Terdapat dalam 2 ayat. Adapun dalam hadis disebutkan, dalam satu hadis semua rukun iman yang 6. Di antaranya dalam hadis Jibril yang masyhur tentang kedatangan malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang Islam,
iman, dan ihsan. Maka Rasulullah SAW menjawab tentang keimanan, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir, baiknya maupun buruknya. Dan ini disepakati oleh seluruh umat Islam, rukun iman yang 6. Bahkan, ulama Islam juga sepakat, barang siapa mengingkari salah satu dari rukun iman ini, maka imannya batal. Dia bukan lagi seorang muslim. Oleh karena itu, Syekh juga menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan rasul-rasulnya dan mereka ingin membedakan antara keimanan kepada Allah dan kepada para rasulnya, dan mereka berkata, kami beriman kepada sebagian dan kufur terhadap sebagian, dan mereka ingin mengambil jalan tengah. Maka Allah tegaskan, ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka itulah orang-orang kafir yang sebenarnya. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Dan kami telah siapkan bagi orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun dari para rasul tersebut, yaitu semuanya mereka imani, tidak ada yang mereka ingkari, saufa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Maka Allah kelak akan memberikan kepada mereka balasan yang baik terhadap amalan mereka itu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 150 sampai 152. Jadi ayat ini menjelaskan tentang dua golongan. Golongan yang pertama, mereka beriman terhadap sebagian rukun iman dan mereka mengingkari sebagian yang lain. Atau mereka tidak mengimani semua rasul, hanya sebagian rasul mereka imani, sebagian lagi mereka ingkari. Maka Allah tegaskan, mereka itulah orang-orang kafir yang sebenarnya yang akan mendapatkan azab yang menghinakan. Di ayat yang lain juga Allah tegaskan, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Surat An-Nisa ayat ke-136. Ini golongan yang pertama. Maka kita harus mengimani semua rukun iman tersebut. Tidak boleh ada satupun yang kita ingkari. Dan golongan yang kedua, kata Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan seluruh rasul. Mereka tidak beda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Semua mereka imani. Kecuali dalam hal ketaatan, dalam hal berpegang teguh dengan syariatnya. Tentu kita tunduk dan taat kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Karena syariat beliau telah menghapus syariat para nabi terdahulu. Tapi mengimani mereka sebagai utusan Allah tidak boleh dibeda-bedakan. Begitu pula rukun iman yang lainnya. Jadi, orang-orang yang beriman itu mereka mengimani semua rukun iman yang 6. Dan ini adalah usul al-aqidah al-islamiyah. Prinsip pokok utama dalam akidah Islam. Maka di kesempatan ini insyaAllah kita mulai masuk pada fal aslul awal. Kata Syekh, pokok akidah Islam yang pertama.
wa huwal iman billahi azza wa jalla huwa asasuha wa asluha, yaitu beriman kepada Allah azza wa jalla. Inilah asas dan pondasi akidah Islam. Akidah Islam yang paling utama, yang paling mendasar adalah beriman kepada Allah azza wa jalla, atau mengimani rukun iman yang pertama. Lalu apa artinya jemaah sekalian beriman kepada Allah? Syekh menerangkan, al-i'tiqadul jazim bi anna Allah rabb kulli syai'in wa malikah. Arti beriman kepada Allah adalah meyakini dengan keyakinan yang kuat, dengan sebenar-benar keyakinan bahwasannya Allah dialah Rabb segala sesuatu dan pemilik serta penguasa terhadap segala sesuatu. Wa annahul khaliqu wahdah, dan bahwasannya hanya Dia yang maha menciptakan. Al-mudabbir lil kaun kullihi, yang mengatur seluruh makhluk. Wa annahu huwalladzi yastahiqqul ibadata wahdahu la syarikalah, dan bahwasannya Dialah yang berhak diibadahi. Dia yang satu saja, tidak ada sekutu baginya. Tidak boleh ada satupun makhluk yang disembah selain Allah. Wa anna kulla ma'budin siwahu fahuwa batilun, dan bahwasannya semua yang disembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Wa ibadatuhu batilah, dan peribadahan kepada selainnya itu adalah ibadah yang batil, yang salah, yang tidak benar. Bahkan inilah yang disebut dosa terbesar, yaitu syirik. Qala ta'ala, sebagaimana Allah tegaskan, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Dialah Allah yang berhak disembah, dan yang mereka sembah selain Dia adalah batil, tidak benar. Dan bahwasanya Allah Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Surat Al-Hajj ayat ke-62. Jadi dalam ayat ini Allah tegaskan, hanya Dia yang berhak disembah, dan yang disembah oleh manusia selain Dia adalah salah, tidak benar. Oleh karena itu, barang siapa tidak menyalahkan peribadahan kepada selain Allah, berarti dia mendustakan ayat ini. Begitu pula dia mendustakan la ilaha illallah. Kemudian Allah jelaskan, mengapa hanya Dia yang berhak disembah? Karena hanya Dialah Al-Aliyyul Kabir, yang maha tinggi lagi maha besar. Semua selain Dia rendah, kecil, hina, sepele. Hanya Dia yang maha tinggi lagi maha besar. Sebagaimana hanya Dia yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha mampu atas segala sesuatu. Adapun selain Dia lemah, tidak berdaya, tidak bisa melakukan apapun kecuali dengan pertolongannya. Wa annahu subhanah muttasifun bisifatil kamal wa nu'util jalal, dan bahwasanya Allah pemilik sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan. Munazzahun an kulli naqsin wa aibin, yang suci, yang bersih dari setiap kekurangan dan aib. Inilah jemaah sekalian arti beriman kepada Allah. Kalau kita perhatikan penjelasan Syekh tentang arti beriman kepada Allah mencakup 3 bagian. Yang pertama, meyakini hanya Allah Rabb segala sesuatu, yang mencipta, menguasai, dan mengatur segala sesuatu. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, mengimani hanya Dia yang berhak disembah.
semua yang dianggap Tuhan atau yang layak disembah selain Dia salah. Dan perbuatan menyembah kepada selain Dia tidak benar. Ini yang kedua. Yang ketiga, Dia adalah satu-satunya pemilik sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan. Semua sifat-sifatnya tidak mengandung kekurangan dan aib sedikit pun. Inilah jemaah sekalian, arti beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencakup keimanan terhadap 3 perkara ini. Wa hadza huwa tauhidu bi anwa'ihi tsalatsah. Dan inilah tauhid dengan 3 macamnya. Yang pertama tauhidur rububiyah. Yang kedua tauhidul uluhiyah. Yang ketiga tauhidul asma was sifat. Pertanyaannya jemaah sekalian, dari mana para ulama berkesimpulan bahwa tauhid itu adalah 3 macam tersebut? Jawabannya adalah dari penelitian terhadap seluruh dalil yang berbicara tentang Allah. Silahkan jamaah sekalian, kita baca, kita teliti semua dalil tanpa menyisakan satu pun. Andai kita sanggup, semua dalil yang berbicara tentang Allah, maka tidak akan keluar dari 3 bentuk pembicaraan ini. Yang pertama, pembicaraan tentang rububiyah Allah, bahwa Allah dialah Rabb kita yang mencipta, menguasai, dan mengatur seluruh makhluk. Ini sangat banyak tentunya dalam Al-Quran. Yang kedua, penjelasan bahwa hanya Allah dialah yang berhak disembah. Maka ini tauhidul uluhiyah. Semua yang disembah selain Dia adalah batil, tidak benar. Yang ketiga, pembicaraan tentang nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Maka ini tauhidul asma wa sifat. Jadi sangat keliru kalau ada yang mengatakan membagi tauhid itu menjadi 3 adalah bid'ah. Kenapa? Karena itu kenyataan dalam Al-Quran. Sama dengan ulama membagi hukum itu menjadi halal haram, makruh mubah, wajib sunnah. Adakah satu ayat Al-Quran yang mengatakan, atau satu hadis yang mengatakan, wahai manusia, hukum itu ada 6. Halal haram, makruh mubah, wajib dan sunnah. Tidak ada. Tidak ada satu dalil pun yang mengatakan demikian. Lalu pertanyaannya, dari mana ulama berkesimpulan? Jawabannya sama, dari istiqra'un nusus wa tatabbu' al-adillah. Penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh dalil yang berbicara tentang hukum. Dan bahkan pembagian tauhid menjadi 3 juga disebutkan dalam satu dalil. Di antaranya surat Maryam ayat ke-65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyah. Allah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini tauhid rububiyah, mengimani Allah sebagai satu-satunya Rabb langit dan bumi dan seluruh makhluk. Fa'buduhu wastabir li'ibadatihi, maka beribadahlah hanya kepadanya dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Ini tauhidul uluhiyah. Perintah beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh menyembah kepada selainnya. Hal ta'lamu lahu samiyah, apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah? Ini pertanyaan tapi maksudnya mengingkari bahwa tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah.
Artinya, Allah memiliki nama-nama yang maha indah, yang terkandung padanya sifat-sifat yang maha mulia, yang sama sekali tidak dimiliki oleh makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya. Itu tauhidul asma wa sifat. Oleh karena itu, ulama ahli sunnati wal jamaah sampai pada kata sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Tauhid itu terbagi 3. Karena iman kepada Allah mencakup 3 bagian. Beriman kepada rububiyahnya, beriman kepada uluhiyahnya, dan beriman kepada nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Kemudian jemaah sekalian, Syekh mulai merinci satu persatu. Insya Allah kita ringkaskan pembahasan lebih detail tentang pembagian tauhid ini. Yang pertama, tauhidur rububiyah. Maknanya adalah al-iqraru bi anna Allah wahdahu huwal khaliqu lil alam wa huwal mudabbir al-muhyi al-mumit wa huwar razzaq dzul quwwatil matin. Mengakui, mengimani bahwasannya hanya Allah yang satu saja sebagai pencipta seluruh makhluk, dan dialah yang mengatur seluruh makhluk, menguasainya, menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Ini arti beriman kepada tauhid rububiyah. Apa mungkin seorang muslim mengingkari makna tauhid rububiyah seperti ini? Tidak mungkin. Sebagaimana tidak mungkin seorang muslim mengingkari makna tauhidul uluhiyah dan tauhidul asma wa sifat yang telah kita sebutkan tadi. Cuma ada orang-orang yang tidak amanah ketika mereka membantah keimanan terhadap 3 macam tauhid ini, mereka bawa kepada makna lain. Ini tidak amanah dan tidak ilmiah. Tidak amanah, tidak ilmiah, dan tidak dewasa dalam menghadapi orang yang beda pendapat. Ketika mereka membid'ahkan tauhid terbagi 3, rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat, mereka tidak memaknakan tauhid itu seperti makna yang dijelaskan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, yang sering mereka sebut sebagai wahabi. Tapi mereka membuat definisi sendiri, lalu memelintir ucapan para ulama tersebut. Bahkan yang paling buruk, mereka samakan dengan Trinitas pada umat Nasrani. Padahal para ulama yang mereka tuduh Wahabi tersebut sama sekali tidak mendefinisikan pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat seperti definisi Trinitas dalam Nasrani. Justru malah sebaliknya. Dengan mengimani tauhid rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat, maka kita selamat dari keyakinan Trinitasnya Nasrani. Kalau kita kembali kepada definisi yang benar yang dijelaskan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Iya. Jadi sekali lagi ini sangat disayangkan, sifat tidak ilmiah, tidak amanah, dan tidak dewasa dalam menyikapi perbedaan pendapat. Kemudian jemaah sekalian, Syekh mengingatkan, sesungguhnya keimanan terhadap rububiyah Allah itu merupakan fitrah manusia. Itu merupakan fitrah manusia. Itulah sebabnya jemaah sekalian, orang-orang musyrik dahulu di masa Nabi SAW tidak mengingkari rububiyah Allah. Di antaranya mengimani Allah sebagai pencipta. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 87 Allah mengatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka jawab, Allah. Karena ini enggak mungkin diingkari oleh fitrah manusia. Di ayat yang lain, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim." Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi?
niscaya mereka akan menjawab, yang menciptakannya adalah Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Perhatikan, mereka mengimani Allah pencipta, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha mengetahui. Di ayat yang lainnya, Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah. Katakan kepada mereka, siapakah Rabb langit yang 7 dan Rabb arsy yang agung? Niscaya mereka akan mengatakan, itu semua milik Allah. Jadi mereka mengakui Allah Rabb langit yang 7, Allah Rabb penguasa arsy yang agung. Ini keyakinan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Dan jemaah sekalian, lengkapnya kita bisa menjelaskan kalau seandainya kita berjumpa dengan orang yang tidak mengimani rububiyah Allah, atau bahkan tidak mempercayai adanya Allah sama sekali, maka kita bisa menjelaskan kepadanya 4 bukti ilmiah. Ini secara garis besarnya, kalau kita rinci sangat banyak. Yang pertama adalah dibuktikan dengan fitrah manusia. Keimanan terhadap adanya Allah, keimanan terhadap rububiyah Allah, bahkan keimanan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, itu sebenarnya fitrah manusia. Itu adalah fitrah manusia yang telah Allah ambil perjanjian manusia dari sejak mereka berada di sulbi Adam. Di surat Al-A'raf ayat 172 Allah mengatakan, wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, dan dia mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kamu satu-satunya yang layak disembah? Maka mereka menjawab, bala syahidna, betul kami bersaksi. Oleh karena itu Nabi SAW menegaskan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Setiap anak lahir di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Perhatikan jemaah sekalian, hadis yang mulia ini. Kata Nabi SAW, setiap anak lahir di atas fitrah, tapi kemudian kedua orang tuanya lah yang merusak dia. Hati-hati, hadis ini juga mengandung peringatan keras bagi setiap orang tua, bahwa orang tua yang seharusnya menjadi orang yang paling sayang kepada anak, malah bisa jadi orang yang paling jahat kepada anak tanpa mereka sadari, yaitu dengan cara menyesatkan, bahkan dengan kesesatan yang paling jauh. Kata Nabi SAW, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau komunis, ateis, sekuler, dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan jemaah sekalian, kenapa dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak mengatakan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Muslim? Jawabannya adalah karena ketika dia lahir, dia sudah menjadi Muslim. Itulah yang dimaksud dengan fitrah. Tatkala manusia lahir, dia adalah manusia beriman kepada Allah. Andai dia dibiarkan saja, tidak ada yang menyesatkan dia, maka dia akan tetap dalam keimanan. Tetapi ada setan-setan, baik dari kalangan manusia dan jin, yang akan menyesatkan dia. Itulah sebabnya harus kita menuntut ilmu, atau kita sebagai orang tua mengajari anak kita agar tidak tersesat oleh setan. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa thumma atathumus syayatin fajtalathum an dinihim. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, yaitu beriman hanya kepada Allah dan berpaling dari semua selain Allah. Lalu kemudian setan mendatangi mereka dan menyesatkan mereka dari agama mereka. Jadi ini dalil yang pertama, dalil fitrah.
Yang kedua, dalil akal sehat. Sesungguhnya manusia yang punya akal sehat pasti beriman kepada Allah. Sebagai contoh jemaah sekalian, kita lihatlah alam ini. Betapa luasnya, betapa indahnya, betapa teraturnya. Kalau ada yang mengatakan kepada kita, dulu masjid megah itu tidak ada. Tiba-tiba saja ada. Nggak ada yang membuatnya, nggak ada yang membangunnya. Tiba-tiba saja muncul di situ. Maka kita pun akan mengatakan, ini ucapan nggak masuk akal. Maka bagaimana jemaah sekalian dengan alam yang luas ini? Dengan segenap keteraturan dan keindahannya, tentu lebih tidak masuk akal lagi kalau tercipta dengan sendirinya. Dan lebih tidak masuk akal kalau kita katakan dia menciptakan dirinya sendiri. Itu bertentangan dengan akal sehat. Karena sesuatu yang tidak ada tidak mungkin mengadakan dirinya sendiri. Ini dalil yang kedua, dalil akal sehat. Masih banyak lagi kalau kita mau contohkan dalil-dalil akal sehat. Oleh karena itu jemaah sekalian, sahabat yang mulia Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ketika beliau masih musyrik, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan, ataukah mereka yang menciptakan diri-diri mereka sendiri? Maka dari situ beliau berpikir, lalu datanglah keimanan dalam hatinya tatkala mendengarkan ayat ini. Kata beliau, kada qalbi ayyatir wa dzalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Hampir-hampir hatiku terbang. Artinya beliau hampir tidak menguasai hatinya. Seakan hari itu baru beliau sadar bahwa ada Allah sang pencipta, bahwa dia satu-satunya yang berhak disembah. Maka kata beliau, itulah awal menguatnya iman di dalam hatiku. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, dalil syariat. Kalau ini tidak perlu diterangkan lagi. Karena seluruh syariat yang pernah Allah turunkan, baik terdapat dalam kitab-kitab maupun terdapat dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, mengajarkan bahwa ada Allah, pemilik sifat-sifat rububiyah, yang mencipta, menguasai dan mengatur seluruh makhluk. Hanya Dia yang berhak disembah, pemilik kesempurnaan dan keagungan, tidak memiliki kekurangan dan aib sedikit pun. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, tatkala kita mempelajari hukum-hukum dalam syariat, semakin kita dalami, kita pun semakin yakin tidak mungkin hukum-hukum ini datang dari makhluk. Karena di dalamnya tidak mengandung kekurangan. Di dalamnya mengandung kemaslahatan untuk makhluk. Dan cocok untuk makhluk yang disyariatkan hukum-hukum itu. Maka kita pun tahu ini pasti datang dari Allah Rabbul Alamin. Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, dalil panca indera. Maksudnya gimana? Paling tidak dari dua sisi. Yang pertama, kita mendengarkan dan menyaksikan, bahkan kita mengalami sendiri. Kita berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan doa kita. Kita baca dalam Al-Quran, Allah menyebutkan para nabi berdoa. Kita baca dalam hadis-hadis dan kisah-kisah nabi dan para sahabat. Mereka berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan doa mereka. Dan bahkan kita sering mengalami sendiri. Sampai hari ini kita masih menyaksikan, mendengarkan dan mengalami doa-doa dikabulkan. Apakah itu belum cukup meyakini adanya Allah, pemilik sifat-sifat rububiyah? Hanya Dia yang layak disembah, pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia, yang maha mendengarkan doa-doa kita dan maha mampu mengabulkannya,
yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua jamaah sekalian, ayatul anbiya wa karamatul awliya. Kita juga mendengarkan mukjizat para nabi. Bahkan masih ada yang kita lihat sampai hari ini. Kita dengarkan dalam Al-Quran, kita baca tentang mukjizat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan lain-lain, sangat banyak. Dan ada sampai hari ini yang masih bisa kita saksikan, yaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya apa? Bulan terbelah. Kalau kita pakai teropong, kita melihat bulan dengan jelas, maka kita akan dapati bulan itu pernah terbelah. Dan mukjizat yang paling agung yaitu Al-Quranul Karim. Sampai hari ini Al-Quranul Karim tetap asli, terjaga. Sebagai bukti itu adalah mukjizat Rasulullah SAW. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mendatangkan satu ayat saja seperti Al-Quran. Tidak ada yang bisa mencoba untuk memalsukan satu ayat kecuali akan diketahui oleh kaum muslimin. Ini yang asli dan itu yang palsu. Dan betapa mudahnya kaum muslimin menghafal Al-Quran. Sampai banyak anak-anak kecil menghafal 30 juz. Huruf per huruf, kata per kata. Surat demi surat. Ini diantara bentuk mukjizat Al-Quran. Tidak mungkin jemaah sekalian, Al-Quran itu datang dari makhluk. Apalagi kalau makhluk itu buta huruf. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW tidak pernah belajar baca tulis sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Itu bukan sebuah aib bagi beliau. Tapi itu justru adalah bukti beliau tidak mengarang-arang Al-Quran, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Begitu pula jemaah sekalian, sampai hari ini kita sering mendengarkan dan mungkin di antara kita merasakan karamatul aulia, karamah para wali. Hal-hal yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia, yang Allah perjalankan dalam diri para wali. Seperti di masa tabi'in ada namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Beliau dibakar api, tapi tidak terbakar sedikit pun. Tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, kecuali Allah yang memperjalankannya pada diri manusia itu. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bersama pasukannya ketika tiba di sebuah tepi sungai, musuh orang-orang kafir dari negeri Persia sudah lari ketakutan ke seberang sungai, dan semua kapal-kapal yang tersisa mereka bakar agar kaum muslimin tidak bisa menyeberang untuk memerangi mereka. Lihat dulu kemuliaan Islam. Orang-orang kafir begitu melihat kaum muslimin, pasukan-pasukan mereka yang kuat itu menjadi gentar, lari ketakutan. Maka sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu melakukan salat dan berdoa kepada Allah sampai pasukannya bisa berjalan di atas air. Ini contoh karamah, dan sampai hari ini sering kita dengarkan. Orang-orang soleh Allah berikan karamah, Allah perjalankan keajaiban pada dirinya. Ini diantara bukti adanya Allah Azza wa Jalla. Iya. Jadi jemaah sekalian, paling tidak 4 bukti ilmiah yang menunjukkan Allah dialah pemilik sifat-sifat rububiyah. Dialah satu-satunya yang berhak disembah, pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Kemudian jemaah sekalian, Syekh juga mengingatkan, tidak ada makhluk yang mengingkari rububiyah Allah. Yang mengingkari uluhiyah Allah, bahwa hanya Allah yang berhak disembah, itu banyak. Tapi yang mengingkari rububiyah Allah sebenarnya tidak ada. Kecuali sedikit sekali. Itu pun
bukan pengingkaran atas dasar keyakinan, tapi hanya karena kesombongan. Contohnya Fir'aun. Fir'aun berkata, "Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi." Aku tidak mengetahui bagi kalian ada sesembahan selain aku. Maka Musa alaihissalam mengatakan kepada Fir'aun, "Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair." Sebenarnya kamu sudah tahu, wahai Fir'aun, tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Rabb langit dan bumi sebagai bukti-bukti terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah jelaskan mengapa Fir'aun dan kaumnya mengingkari. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa uluwa. Mereka mengingkarinya, tapi sebenarnya hati mereka mengakui, hati mereka meyakini. Kenapa mereka ingkari? Zulma wa uluwa. Karena kezaliman dan kesombongan mereka, bukan karena keyakinan mereka. Iya. Begitu pula orang-orang yang mengimani bahwa hidup dan mati ini hanyalah diatur oleh waktu. Maka Allah mengatakan tentang mereka, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan mereka berkata, tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup padanya. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Mereka tidaklah mengucapkan itu berdasarkan ilmu, melainkan mereka hanya berprasangka saja. Jadi bukan atas dasar keyakinan, hanya prasangka-prasangka saja. Iya. Jadi sebenarnya hampir tidak ada yang mengingkari rububiyah Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian, para ulama mengingatkan ini dengan maksud agar keimanan kita jangan sampai hanya di rububiyah saja. Begitu pula ketika kita membahas tauhid, jangan sampai hanya pada kesimpulan Allah itu ada. Allah itu yang Maha Esa. Dalam artian dia pemilik sifat-sifat rububiyah, dia pencipta, penguasa alam semesta, pengatur rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Jangan kita bahas tauhid hanya sampai di situ saja. Karena kalau cuma sampai di situ, belum berbeda keimanan kita dengan banyak orang-orang kafir. Seperti ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Ternyata tidak sedikit orang-orang kafir yang mengimani Allah pencipta. Allah yang maha perkasa lagi maha berilmu. Allah pemilik langit yang 7. Allah pemilik arsy yang agung. Kalau sampai di situ saja keimanan kita, maka kita belum berbeda dengan banyak orang kafir. Lalu apa yang membedakan kita dengan orang-orang kafir? Kebanyakan pada tauhid yang kedua, yaitu tauhidul uluhiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhidul uluhiyah? Ifradullahi ta'ala bi jami'i anwa'il ibadah. Kata Syekh, tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah dalam seluruh bentuk ibadah. Yaitu kita yakin hanya Allah yang berhak disembah. Dan kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata. Serta kita ingkari semua peribadahan kepada selain Allah. Dan tidak boleh ada satupun ibadah kita yang dipersembahkan kepada selain Allah. Dan inilah jemaah sekalian, arti kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena la ilaha illallah terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah an-nafyu, penafikan. Yang terkandung dalam la ilaha, artinya adalah pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Yaitu kita ingkari, kita salahkan peribadahan kepada selain Allah. Yang kedua, al-itsbat, penetapan yang terkandung di dalam illallah.
yaitu kita tetapkan keimanan kita, keyakinan kita yang kuat, hanya Allah yang berhak disembah. Sehingga kita persembahkan semua ibadah kita hanya untuk Allah dan tidak satu pun kita palingkan kepada selain Allah. Ini yang dimaksud dengan tauhidul uluhiyah. Apakah mungkin ada seorang muslim mengingkari hakikat tauhid ini? Gak mungkin, jemaah sekalian. Mereka mengingkari hanya istilahnya, tapi setelah mereka bawa kepada makna yang tidak benar, makna yang tidak diinginkan oleh para ulama yang mengajarkannya. Iya. Sekali lagi, ini tidak ilmiah dan tidak dewasa dan tidak amanah dalam menghadapi orang yang beda pendapat. Oleh karena itu, jemaah sekalian, tauhid uluhiyah juga bisa disebut tauhidul ibadah. Karena kita memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata. Dan ibadah itu sendiri, maknanya secara bahasa adalah al-dhul wal khudu, kehinaan dan ketundukan. Adapun secara syariat, definisi ibadah dapat dilihat dari dua sisi. Dan semua penjelasan ulama hakikatnya kembali kepada dua sisi ini. Hanya beda ibarat atau beda ungkapan saja. Tapi hakikatnya yang dimaksudkan para ulama itu sama. Yang pertama adalah dilihat dari sisi orang yang melakukan ibadah. Makna ibadah adalah at-tadhallul lillahi azza wa jalla mahabbatan wa ta'ziman bi fi'li awamirihi wa jitinabi nawahih ala al-wajhi alladhi ja'at bihi syara'i'uhu. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam kitab beliau Syarah Thalathatil Usul. Ibadah itu artinya adalah merendah diri kepada Allah disertai cinta dan pengagungan dengan mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya sesuai dengan ketentuan syariatnya. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, makna ibadah dilihat dari sisi amalannya. Kalau yang pertama dari sisi orang yang melakukannya. Yang kedua dari sisi amalannya. Maka definisi terbaik adalah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'malil batinah wal zahirah. Ibadah itu, kata beliau, adalah ismun jami', satu nama yang mencakup. Likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu, setiap yang Allah cintai dan Allah ridhoi, minal aqwali wal a'mali, baik itu ucapan maupun perbuatan, al batinah wal zahirah, yang tersembunyi maupun yang nampak, yang tersembunyi dalam hati kita, yang nampak, yang bisa dilihat atau didengarkan oleh orang. Ini makna ibadah dilihat dari sisi amalan yang dilakukan oleh seseorang. Baik. Kemudian Syekh menyebutkan ibadah adalah tujuan kita diciptakan, misi hidup kita. Dan ibadah itu pula misi utama dakwah seluruh para nabi dan rasul, yaitu mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah dan melarang peribadahan kepada selain Allah. Adapun jenis ibadah sangat banyak. Salat, zakat, puasa, haji, berbicara yang jujur, menunaikan amanah, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahmi, memenuhi janji, amar ma'ruf nahi mungkar, berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, berbuat baik kepada hewan, anak-anak yatim, orang miskin, musafir. Begitu pula berbuat baik kepada yang kita kuasai. Seperti kalau kita memiliki budak, begitu pula hewan-hewan piaraan. Juga doa, zikir, membaca Al-Quran, mencintai Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah, inabah,
kembali dan selalu bertobat kepada Allah. Menyembelih, bernazar, isti'adzah, minta perlindungan, isti'anah, minta pertolongan, istighatsah, meminta pertolongan dalam keadaan genting hanya kepada Allah, itu termasuk ibadah. Maka semua ibadah-ibadah ini tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini sedikit contoh-contoh ibadah dan masih banyak lagi yang lain. Kemudian jemaah sekalian, pembahasan yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh dalam bab ini tentang hubungan tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Maka tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidi al-uluhiyah. Tauhid rububiyah itu berkonsekuensi kepada tauhid uluhiyah. Maksudnya jemaah sekalian, kalau kita sudah mengimani Allah dialah Rabb kita yang menciptakan, yang menguasai dan mengatur seluruh makhluk, maka orang yang punya akal sehat, sebagai konsekuensinya, dia pasti hanya menyembah kepada Allah yang satu saja. Dia akan mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Karena hanya Allah sebagai Rabb. Hanya Allah yang bisa menolongnya. Hanya Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Hanya Allah yang menciptakannya dan maha mampu mematikannya, serta menghidupkan dia kembali. Dan maha mampu memberikan pembalasan terhadap semua yang dia lakukan. Adapun selain Allah, semuanya makhluk yang lemah. Tidak pantas dia menyembah kepada selain Allah yang lemah. Hanya Allah yang maha kuat, maha perkasa. Ini bagi orang yang punya akal sehat. Makanya orang musyrik itu jamaah sekalian, tertutup akal sehat mereka. Tidak mereka gunakan dengan baik. Adapun sebaliknya, kata Syekh, tauhidul uluhiyah mutadamminun li tauhidir rububiyah. Tauhid uluhiyah itu mencakup tauhid rububiyah. Artinya, orang yang menyembah Allah sudah pasti dan sudah seharusnya dia pun meyakini rububiyah Allah. Kenapa kita menyembah Allah? Karena kita yakin Allah Rabb kita. Sebagaimana juga dalam ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Surat Asy-Syu'ara mulai ayat ke-75 sampai 82. Afara'aitum ma kuntum ta'budun? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, perhatikanlah apa yang kalian sembah. Antum wa aba'ukumul aqdamun. Baik kalian sendiri menyembahnya maupun yang disembah oleh nenek moyang kalian terdahulu. Fa innahum aduwwun li illa rabbul alamin. Sesungguhnya mereka semua yang kalian sembah adalah musuhku. Aku mengingkarinya, aku tidak membenarkannya, aku menyalahkannya. Illa rabbul alamin, kecuali Rabb seluruh makhluk, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat jemaah sekalian bagaimana ketegasan para nabi. Yang kalian sembah itu salah, tidak benar. Yang benar hanyalah Allah Rabbul Alamin. Kok ada orang yang mengaku muslim mengatakan, sudahlah jangan menyalah-nyalahkan. Subhanallah. Ini teladan para nabi dan rasul. Berani mengatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Jangan hanya karena nggak enak sama orang, menjaga perasaan orang, lalu yang salah kita nggak mau bilang salah. Padahal Allah menyatakan itu salah. Para nabi dan rasul menegaskan itu salah. Kita nggak mau mengatakan itu salah. Lebih parah lagi kalau kita mengatakan semua benar, nggak ada yang salah. Na'udzubillah. Demi menjaga perasaan orang. Dan kita lupakan hak Allah tabaraka wa ta'ala. Kita tinggalkan ajaran para nabi dan rasul. Itulah sebabnya jemaah sekalian kita baca dalam sejarah bagaimana para nabi dan rasul ditentang, dimusuhi dengan
sebesar-besar permusuhan oleh kaum yang tidak beriman. Kenapa? Karena mereka berani. Yang hak mereka katakan hak, yang batil mereka katakan batil. Tidak seperti sebagian orang yang masih mengaku muslim hari ini, yang sudah terkotori oleh pemahaman liberal. Sudah jelas salah, nggak mau disalahkan. Bahkan mereka katakan benar. Justru yang benar mereka katakan salah. Subhanallah. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam menegaskan, semua yang kalian sembah dan disembah oleh nenek moyang kalian adalah musuhku. Maksudnya, aku mengingkari, menyalahkan illa Rabbul Alamin, kecuali Rabb seluruh makhluk, Allah Azza wa Jalla. Kemudian lihat bagaimana keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah yang menciptakan aku, maka dia yang akan memberikan hidayah kepadaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan dialah yang memberi makan dan memberi minum kepadaku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan aku. Walladzi yumituni thumma yuhyin. Dan dialah yang mematikan aku kemudian akan menghidupkan aku. Walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Dan dialah yang aku harapkan untuk mengampuni kesalahan-kesalahanku di hari pembalasan. Surat Asy-Syu'ara ayat 75 sampai 82. Nabi Ibrahim alaihissalam mengimani hanya Allah yang berhak disembah, karena hanya Dia pemilik sifat-sifat rububiyah. Sungguh bodoh kita menyembah makhluk yang sama sekali tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat ketuhanan. Tidak bisa mendengarkan doa-doa kita. Andai bisa mendengarkan, tidak akan sanggup mengabulkannya. Lemah dia, miskin dia, tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin kita menyembahnya? Baik. Di sini juga Syekh menyebutkan jemaah sekalian satu faedah penting. Rububiyah dan uluhiyah terkadang disebutkan bersamaan. Contoh dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb manusia, rajanya manusia, sesembahan manusia. Rabb manusia, rajanya manusia, ini sifat rububiyah Allah. Sesembahan manusia, ini uluhiyah Allah. Jadi disebutkan bersamaan. Maka keduanya memiliki makna yang berbeda. Tapi kalau disebutkan bersendirian, maka keduanya memiliki makna yang sama. Dua makna itu menyatu pada salah satu dari keduanya ketika disebutkan bersendirian. Contohnya di surat Al-Hajj ayat ke-40, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa ayyaqulu rabbunallah. Orang-orang yang diusir dari negeri-negeri mereka tanpa hak, kecuali karena mereka mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Tentu maksud mereka bukan hanya mengimani Allah pencipta, penguasa, pengatur, pemilik seluruh makhluk, tapi juga Allah, Dia yang kita sembah. Begitu pula firman Allah, innalladzina qalu Rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Tentu maksud mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah bukan sekedar mengimani rububiyah Allah, tapi juga mengimani Allah dialah yang berhak disembah. Ya. Jadi ini ada kaidah penting yang sering kita dapatkan untuk memahami istilah-istilah syariat. Kaidahnya berbunyi, idza tafaqa ikhtalafa wa idza ikhtalafa ittafaqa. Kalau dua kata itu disebutkan bersama, maka maknanya berbeda. Tapi kalau dua kata itu disebutkan bersendirian, maka maknanya sama. Ini juga mirip dengan iman dan Islam. Iman dan Islam ketika disebutkan bersamaan, iman artinya amalan batin, Islam amalan zahir. Tapi kalau disebutkan iman saja atau Islam saja, maka mencakup kedua-duanya. Dan masih banyak contoh-contoh lain. Ya. Dan jemaah sekalian, tauhid yang ketiga yang belum disebutkan oleh Syekh, nanti akan datang pembahasan lebih detail, tauhidul asma was sifat. Secara ringkas maknanya adalah kita mengimani Allah pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia,
serta tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya apapun itu, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan semua sifat-sifatnya sempurna, tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Ini yang dimaksud dengan mentauhidkan Allah dalam al-asma wa sifat. Insyaallah masih ada perinciannya pada bab tersendiri. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah ringkasan pembahasan pokok akidah yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini masih ada rinciannya, insyaallah akan datang pada bab-bab berikutnya. Karena kata Syekh, ini baru secara global. Rinciannya nanti insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq.